Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana pandangan iman Katolik terkait dengan transubstansiasi yang menurut Budi Asali transubstansiasi dalam gereja Katolik itu abal-abal katanya, ya katanya. Tapi saya membuat judul bahwa transubstansiasi merasa asli tapi abal-abal ala Budi Asali. Saya mau memperlihatkan kepada Bapak Ibu terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Budi Asali di dalam videonya tentang transubstansiasi, di mana memang dia mengutip beberapa bagian dari apa yang diyakini atau dari dokumen atau dari pernyataan, baik itu dari gereja Katolik, kemudian juga dari beberapa anti Katolik yang dikutip bukunya sebagai sumber untuk menyatakan tentang iman Katolik. Nah, sekarang kita akan melihat video Pendeta Budi Asali di mana dia menyinggung tentang transubstansiasi yang ada di dalam gereja Katolik. Dan nanti kita akan lihat pelan-pelan apa yang disampaikan dalam video itu dan kita akan tanggapi apakah benar seperti pernyataan Budi Asali bahwa transubstansiasi dalam gereja Katolik itu abal-abal atau ucapannya Pendeta Budi Asali yang justru abal-abal. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang disampaikan di dalam videonya ketika dia dalam suatu khotbah atau suatu presentasi mempresentasikan tentang transubstansiasi gereja Katolik. Sekarang saya akan share screen kepada saudara-saudaraku untuk melihat video yang dimana berisi tentang pernyataan dari Pendeta Budi Asali. Oke, sekarang kita sudah melihat videonya dan di sini ada beberapa yang dikutip yang kita lihat nanti seolah-olah iman Katolik itu ya hanya itu aja, begitu kira-kira. Sumbernya hanya itu aja, begitu kira-kira. Jadi ada sebagian yang disampaikan di sini mengambil data dari Katolik, tetapi sebagian yang lain mengambil dari bahkan ada satu nama nanti yang saya mau katakan bahwa dia sebenarnya menulis buku berisi tentang berisi tentang ketidaksukaannya terhadap Katolik. Dan itu dikutip oleh Pendeta Budi Asali. Dan juga di berbagai Wikipedia dikutip oleh nanti Budi Asali dalam video ini. Dan kita akan lihat apakah yang disampaikan oleh Budi Asali ini sudah mewakili iman Katolik atau sebenarnya Budi Asali sedang menyebarkan hoaks kepada pengikutnya atau sedang berusaha supaya pengikutnya tidak mau tahu lagi tentang transubstansiasi itu lebih jauh. Sehingga judulnya pun ditulis transubstansiasi yang asli dan sejati atau sejati dan transubstansiasi yang abal-abal. Kemudian nanti dalam video ini dia mengutip Yohanes 2 di mana ada kisah bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur. Dia menjadikan ayat itu sebagai bahan untuk menyepadankan atau menyamakan tentang transubstansiasi dalam gereja Katolik dibandingkan dengan bagaimana Yesus mengubah anggur menjadi mengubah air menjadi anggur, ya, hampir terbalik ya. Oke, sekarang kita lihat dan saya juga akan menyaksikan dan Bapak Ibu yang nanti akan menanggapi juga diharapkan juga menyaksikan apa yang disampaikan di dalam video ini sehingga nanti bisa juga menambahkan dari apa yang saya jelaskan yang belum jelas. Mari kita saksikan, saya percepat sampai di menit ke 35. Kira-kira ada sekitar 15 menitan atau beberapa menit di depan ini membahas tentang Katolik. Saya akan putar. Transubstansiasi yang asli atau sejati. Kita kontraskan, kita tabrakan dengan yang juga disebut transubstansiasi. Nah, ini tujuan Bapak Pendeta Budi Asali adalah mereka mau menabrakan tentang Yohanes 2 ayat 1 dan seterusnya dengan transubstansiasi gereja Katolik. Oke lah kalau begitu Pak Budi Asali. Jadi tujuannya untuk menabrakan. Kalau Bapak tujuannya sudah tidak baik, sudah pasti apa yang mau dicapai juga tidak baik. Oke, kita lanjutkan.
tetapi sebetulnya benar-benar palsu. So, pertama, saudara perlu tahu apa arti dari kata transubstantiation. Transubstantiation artinya a change of substance, perubahan zat atau substansi. Dalam mukjizat yang Yesus lakukan, betul-betul terjadi perubahan zat atau substansi dari air menjadi anggur. Saya tahu kalau air itu dalam kimianya itu H2O. Kalau anggur saya nggak ngerti, saya bukan ahli kimia. Ini H2O berubah, dan lautnya apalah kita nggak ngerti. Tapi zatnya betul-betul berubah. Dan dalam transubstantiation yang asli atau terjadi ini, Anda juga tahu penampilan dan sebagainya. Dari air itu juga ikut berubah menjadi rasa, dan pasti juga tahu penampilan dan sebagainya dari anggur. Jadi kalau penampilannya air itu warnanya putih ya, penampilannya anggur itu warnanya merah. Baunya ya air ya bau air, anggur pasti baunya lain. Saya tidak tahu, tidak bisa gambarkan baunya bagaimana. Rasanya ya pasti beda. Dari mana kita tahu bahwa dalam transubstantiation yang Yesus lakukan, perubahan zat yang Yesus lakukan dari air jadi anggur, rasa dan sebagainya itu berubah. Mari kita lihat ayat 9 dan ayat 10. Setelah pemimpin itu mengecap, perhatikan kata mengecap. Dan ini mengatakan air yang telah menjadi anggur itu, ini kalau kita terang-terangan mengatakan air yang telah menjadi anggur itu. Nah, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelan-pelan yang menjadi air itu mengetahuinya. Bagian ini sebetulnya dalam tanda kurung begitu ya. Supaya dia mengecap, dia memanggil mempelai laki-laki dan berkata padanya, setiap orang menghidangkan anggur yang pahit dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang pahit. Nah, kan tapi yang kau menyimpan anggur yang pahit sampai sekarang. Dia mengecap yang dikatakan air yang terjadi anggur. Lalu dia memberikan komentar seperti ini. Berarti anggur yang dia kecap itu, dia anggap sebagai anggur yang bagus, bahkan sangat bagus. Lebih bagus dari anggur yang tadi diminum, yang sudah habis itu. Sehingga dia heran, karena kebiasaannya, yang anggur enak disediakan dulu. Kalau sudah orang nggak terlalu merasakan, kalau saya minum terlalu katanya itu rasanya itu nggak terlalu bisa membedakan, maka baru disediakan anggur yang tidak terlalu bagus. Tapi ini kok anggur yang nggak terlalu bagus dulu, lalu anggur yang ini mujizat, dia nggak tahu kan itu mujizat. Ini kok anggur yang bagus taruh belakang, kok aneh. Jadi dia mengecap dan dia merasakan sebagai anggur, bahkan tetap sebagai anggur yang bagus. Dan saudara, saya nggak tahu dia para pelayan itu mencocok dengan apa. Tapi biasanya orang minum kan dengan cawan. Mestinya ditaruh dalam cawan, dia mestinya melihat itu. Dia pasti bisa melihat bahwa itu warnanya, baunya, dan sebagainya itu memang anggur. Dan dia kecap rasanya anggur, bahkan anggur yang bagus. Berarti saudara, semua rasa, tahu, penampilan, dan sebagainya itu berubah. Zatnya berubah dari air menjadi anggur. Demikian juga penampilannya, baunya berubah dari air menjadi anggur. Jadi itu transubstantiation yang sungguh-sungguh. Tapi sekarang mari kita lihat transubstantiation yang diakui sebagai transubstantiation, diakui tanpa bukti, disuruh mengimani begitu saja. Tapi bagi saya ini sesuatu yang palsu dan abal-abal. Dalam komuni atau ekaristi yang dilakukan oleh gereja Roma Katolik. Dan ternyata saudara yang percaya ini bukan cuma gereja Roma Katolik, juga gereja Ortodoks dan Anglikan. Nanti saudara kalau mau baca, ini saya berikan linknya dari Wikipedia.
Dan kalian bisa melihat bahwa itu ada tertulis Ortodoks Anglikan. Anglikan itu kan ada dua ya. Anglikan yang tinggi itu dipercaya oleh kerajaan, jadi mereka percaya pausnya itu Ratu Elizabeth. Kalau sekarang siapapun yang jadi raja atau Ratu Inggris itu jadi paus. Nah, tapi Anglikan yang rendah itu boleh dikatakan sama dengan Protestan. Yang Anglikan tinggi boleh dikatakan sama dengan Katolik. Jadi Anglikan yang di sini adalah Anglikan yang tinggi. Mereka juga percaya sama di gereja Katolik. Nah, saudara, apa yang mereka percaya saudara dalam komuni atau ekaristi? Kalau kita sebut perjamuan kudus ya, dalam gereja Katolik disebut komuni atau Eucharis kalau bahasa Inggrisnya, ekaristi Indonesianya. Dalam peristiwa itu dipercayai oleh mereka juga terjadi transubstantiation atau perubahan zat. Tapi perubahan zat apa? Bukan air jadi anggur, tidak ya. Tapi roti dan anggur dalam perjamuan kudus itu ya berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Tapi accidents ini jangan diartikan kecelakaan ya. Ini kata ini diartikan secara sangat mutlak di dalam kasus seperti ini. Jadi diartikan penampilannya, baunya, rasanya, dan sebagainya. Nah, ini bedanya dalam transubstantiation yang Yesus lakukan. Berubah jadi anggur, zatnya berubah, evidence-nya, penampilannya, baunya, rasanya berubah juga dari air jadi anggur. Tapi kalau dalam gereja Katolik ini, mereka mengakui, mempercayai terjadi perubahan zat. Roti dan anggur jadi tubuh dan darah Kristus. Tapi penampilannya, roti yang modelnya seperti roti, nggak lalu berubah jadi tubuhnya Kristus. Anggur, ya modelnya tetap anggur, baunya tetap bau anggur, rasanya rasa anggur, roti juga semua tetap. Mereka bilang ada perubahan zat, tapi tidak ada perubahan existence. Penampilan, bau, rasa, tetap roti, tetap anggur. Mereka makan, mereka minum. Memang mereka tidak membagikan anggur. Dalam Katolik hanya roti yang dibagikan. Anggur hanya untuk imam. Ini menyalahi Alkitab lagi. Tapi imam atau pastornya minum anggur, dia merasa apa? Merasa darah. Amis. Enggak. Gereja Roma Katolik percaya bahwa pada saat pastor mengucapkan kata-kata bahasa Latin, corpus meum, artinya, this is my body, inilah tubuhku. Nah, pada saat itu roti dan anggur betul-betul berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Argumentasi mereka, Yesus itu bilang, ini adalah tubuhku, atau inilah tubuhku, kalau terjemahan kita. Pokoknya ini adalah tubuhku. Yesus berkata demikian, firman Tuhan berkata demikian, berarti itu yang dipakai dia betul-betul tubuh, betul-betul jadi tubuh. Ini darahku yang hidup betul-betul menjadi darah. Nah, mereka banyak berdoktrin transubstantiation atau unchanged. Oke, Bapak Ibu, ya, karena panjang pembahasan saudara kita Pendeta Budi Asali ini, saya menanggapi pelan-pelan, ya. Jadi nanti mungkin bergantian slide ini. Jadi ini saya berhentikan sampai di sini dulu di menit 45. Wah, pas banget ya. Oke. Nah, tadi Bapak Ibu di video ini dia membahas bahwa dia akan menabrakkan antara transubstansiasi yang dilakukan oleh Yesus dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, di mana itu perkawinan di Kana, di mana Yesus mengubah air menjadi anggur. Oke, lalu tadi di awal kata pengantar bahwa mereka
itu merasa bahwa mereka transubstansiasi paling asli dan yang punya Katolik itu abal-abal. Kemudian tadi disinggung bahwa gereja Ortodoks, Anglikan, dan Katolik Roma meyakini soal mengimani transubstansiasi. Oke, itu tidak ada yang salah ya. Dan sumber-sumbernya saya lihat juga ya tidak masalah lah Wikipedia ya, biar dibilang orang netral, tapi dari apa yang disampaikan sebenarnya tidak netral. Untuk di awal ini saya memberitahu bahwa padanan perikop yang dipakai oleh sang pendeta ini itu tidak nyambung dengan transubstansiasi yang dimaksud oleh gereja Katolik. Jadi saya mau beritahu di awal bahwa ini kesalahan dasarnya. Jadi padanan yang diambil ya, kan Yohanes 22 ayat 1 sampai 11 itu kan bukan berbicara transubstansiasi, tapi berbicara tentang mujizat Yesus yang pertama. Lalu pendeta ini menerjemahkan atau menafsirkan sendiri bahwa itu awal mula atau transubstansiasi yang asli. Lalu dia tabrakan dengan yang diyakini oleh gereja Katolik. Nah, karena Bapak Budi Asali memakai perikop dasar transubstansiasinya, maka sekarang saya tunjukkan perikop dasar transubstansiasi dalam gereja Katolik. Ya. Jadi saya pelan-pelan membahasnya, sehingga dari perikop itu tidak akan nyambung dengan Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Nah, saya akan tunjukkan pelan-pelan karena ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pendeta Budi Asali begitu rupa, tetapi masih membahas tentang perubahan substansi, lalu tentang aksiden ya, yang tidak berubah adalah bau, rasa, dan bentuknya atau tetap roti, tetapi substansi di dalamnya atau substansinya berubah menjadi tubuh dan darah Kristus.